Hingga saat ini masih ada 7 korban peledakan bom Kampung Melayu yang dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. 5 diantaranya polisi dan 2 warga sipil. Dari ke-7 korban yang dirawat di Rumah Sakit Polri, sebagian besar menderita luka akibat terkena serpihan bom. Berdasarkan keterangan Kapolda Metro Jaya Irjen M. Iriawan, ada polisi yang menderita luka cukup parah karena terkena serpihan bom di sekujur tubuhnya. Dari ke-7 korban, 3 diantaranya limpahan dari Rumah Sakit Premier Jatinegara, yaitu seorang polisi dan 2 warga sipil. Mereka dipindahkan karena alasan keamanan. Kita langsung ke RS Polri, sudah ada Mutia Wirosastro di sana. Mutia, bagaimana sejauh ini perkembangan untuk identifikasi para terduga pelaku dan butuh waktu berapa lama kemudian pihak kepolisian dan juga tim DVI untuk bisa memastikan bahwa nama-nama yang disebutkan saat ini terduga pelaku merupakan orang yang merupakan jenazah yang saat ini berada di Rumah Sakit Polri? Baik, Reinhardt, dapat saya sampaikan untuk saat ini ada perkembangan terbaru yang baru saja kami himpun melalui sambungan telepon dari Christian Ningsih selaku Kepala Humas Rumah Sakit Bayangkara Polri bahwa korban luka-luka yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polri yang merupakan limpahan dari rumah sakit lainnya di daerah Jakarta Timur, Rumah Sakit Premier Jatinegara maupun Hermina dan Rumah Sakit Budi Asih, di sini telah bertambah jumlahnya menjadi 8 orang, 3 warga negara sipil dan 5 anggota Polri. Sampai saat ini keadaannya untuk 3 warga negara sipil yang dirawat masih harus mendapatkan perawatan intensif dan 4 anggota Polri yang telah berjaga dari hari kemarin di sini pun juga sudah perlahan siuman dan juga keadaannya juga cukup membaik. Namun untuk yang lainnya, 4 lainnya pun masih mendapatkan perawatan intensif dari spesialis bedah umum, bedah plastik, dan juga bedah ortopedi. Untuk korban luka sendiri masih kami tunggu perkembangannya dan diperkirakan hingga 1-2 hari ke depan baru bisa siuman dan keadaannya mulai membaik untuk kemudian didatangi. Dan rencananya dari LPSK sendiri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, akan mengunjungi korban yang ada di Rumah Sakit Bayangkara Polri ketika keadaannya sudah cukup membaik. Dan jika kita berbicara dan perihal 2 terduga pelaku yang potongan tubuhnya telah dihimpun di tempat kejadian perkara dan dibawa langsung ke Pusdokes di Rumah Sakit Bayangkara Polri, sampai saat ini perkembangannya adalah kita masih menunggu hasil dari identifikasi postmortem, yaitu himpunan dari sampel gigi, sampel rambut untuk menentukan DNA dan tentunya dibantu dari tim Inavis dan juga tim Disaster Victim Investigation atau tim DVI. Sampai saat ini Reinhardt, yang bisa kita ketahui bahwa postmortem akan terus dilaksanakan, namun untuk identifikasi antemortem sendiri, karena antemortem membutuhkan adanya relasi ataupun kerabat untuk dicocokkan sampel DNA-nya, begitu sampai saat ini belum dapat dilaksanakan karena memang potongan tubuh yang didapat dari tempat kejadian perkara tidak ada atau tidak dibubuhkan identitas apapun, sehingga sampai saat ini tim Pusdokes Polri tidak memiliki petunjuk tentang identitas dari 2 terduga pelaku yang potongan tubuhnya ditemukan di TKP. Sampai saat ini pun kami bisa memantau dari kemarin sampai siang ini tidak ada keluarga ataupun kerabat dari yang kami pikir terduga pelaku yang berlalu lalang di sekitaran Pusdokes Rumah Sakit Bayangkara Polri, sehingga kami tidak memiliki keterangan apapun perihal apakah sudah ada keluarga yang dipanggil mungkin ataupun yang sudah berinisiatif untuk menuju ke Pusdokes Polri untuk apakah melihat apakah jenazah ataupun potongan tubuh yang ada di sini di Pusdokes Polri ini merupakan potongan tubuh dari kerabat atau keluarganya. Reinhardt. Baik, terima kasih Mutia yang saat ini memang masih berada di Rumah Sakit Polri, memantau langsung bagaimana kondisi jenazah yang memang masih menunggu identitas postmortem dan juga antimortem. Dan kemudian kita bergeser ke Akbar Junisa Surya di Mabes Polri saat ini. Akbar, kemarin sempat diadakan penggeledahan di rumah terduga pelaku. Nah, untuk hari ini apa perkembangan terbaru yang bisa disampaikan terkait dengan penyelidikan terhadap terduga pelaku bom di Kampung Melayu? Iya, Reinhardt, memang kemarin
kepolisian telah melakukan penggeledahan di rumah terduga pelaku bom Kampung Melayu, yaitu dengan inisial INS di kawasan Cibangkong, Batu Nunggal, Bandung, Jawa Barat. Dan dari hasil penggeledahan tersebut memang polisi sudah menyita sejumlah barang bukti seperti senjata tajam dan juga dokumen-dokumen berupa buku tentang ajaran Islam serta identitas dari INS sendiri, yaitu KTP dan juga paspor. Dan dari hasil penggeledahan tersebut juga polisi sudah membawa orang tua dari INS dan juga anak untuk melakukan tes DNA terkait dengan kecocokan DNA dari INS ini dengan keluarga pelaku. Dan hasil identifikasi polisi sementara ini memang diduga pelaku INS ini masih terkait dengan jaringan pelaku teror bom di daerah Cicendo, Bandung, Jawa Barat beberapa waktu lalu, di mana INS dan juga pelaku di teror di Cicendo, Jawa Barat ini masuk dalam kelompok atau jaringan dari Jamaah Ansarud Daulah yang merupakan anak ataupun sub dari kelompok teror internasional, yaitu ISIS. Dan polisi masih terus melakukan pengembangan penyelidikan terkait kemungkinan adanya pelaku lain ketika melakukan teror di terminal Kampung Melayu 2 hari lalu. Dan saat ini juga polisi tengah melakukan peningkatan pengamanan di sejumlah titik, di mana fokus pengamanan tersebut tentu kepada personil kepolisian dan juga dari markas kepolisian untuk mengantisipasi adanya kembali serangan teror yang ditujukan kepada personil kepolisian. Memang kalau kita lihat dari serangkaian serangan teror yang terjadi di Indonesia, kalau dulu ketika terjadi serangan teror bom Bali, bom Kuningan, serta di Kedubes Australia, memang sasarannya adalah warga asing. Namun 2 atau 3 tahun ke belakang justru sasaran teror bergeser menjadi mengarah kepada personil kepolisian yang sudah terjadi beberapa kali. Kita ingat dulu sempat terjadi teror bom di Mapolres Solo dan juga terjadi penyerangan kepada personil kepolisian di Tangerang, dan kali ini terjadi bom di Kampung Melayu dan korbannya justru lebih banyak dari personil kepolisian. Dan untuk mengantisipasi ini, kepolisian sendiri sudah menghimbau kepada seluruh personil aparat kepolisian baik yang bertugas di jalanan maupun di markas kepolisian seperti di Polres, Polsek dan juga di Polda untuk meningkatkan pengamanan agar tidak terjadi teror yang mengarah kepada aparat kepolisian. Penggeledahan dan juga penyelidikan masih terus dikembangkan oleh kepolisian terkait jaringan-jaringan untuk mengungkap jaringan-jaringan yang saat ini sudah terdeteksi oleh kepolisian, yaitu ada Jamaah Ansarud Daulah dan sebelumnya juga ada Jamaah Ansarud Tauhid yang sempat melakukan serangkaian teror di Indonesia. Reinhard. Baik Akbar, kalau tadi kan memang untuk terduga teroris atas inisial INS ya yang sudah digeledah dan juga keluarga sudah dibawa oleh pihak kepolisian. Bagaimana kemudian untuk nama yang lain, terduga yang lainnya dengan inisial AS? Apakah sudah ada informasi Akbar bagaimana penyelidikan terhadap salah satu terduga teroris lain yang berinisial AS yang kemudian sudah namanya sudah cukup diketahui oleh masyarakat? Ya, untuk pelaku inisial AS sendiri, polisi memang mengkaitkan terduga pelaku bom Kampung Melayu yaitu INS dengan AS, di mana menurut keterangan yang dihimpun oleh kepolisian dari istri dari INS, memang INS mengenal dengan baik pelaku berinisial AS tersebut. Sementara pelaku berinisial AS ini adalah pelaku yang melakukan teror bom di daerah Cicendo, Bandung, Jawa Barat beberapa waktu lalu, sehingga keterkaitan inilah yang masih didalami oleh pihak kepolisian. Namun dari informasi sementara yang dirilis oleh kepolisian memang diduga pelaku berjumlah 2 orang ketika melakukan teror bom di terminal Kampung Melayu. Namun polisi belum merilis secara resmi siapa pelaku satunya yang saat ini masih diselidiki oleh pihak kepolisian, Reinhard. Baik, terima kasih Akbar Junisa langsung dari Mabes Polri Jakarta. Dan sebelumnya tadi ada Mutia Wiro Sastro dari Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Dan 2 hari pasca ledakan bom, Dinas Perhubungan DKI Jakarta memeriksa kesiapan Terminal Kampung Melayu. Mulai Jumat 26 Mei, Terminal Kampung Melayu sudah kembali beroperasi. Inspeksi mendadak Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta dilakukan pada Jumat pagi. Kamis 25 Mei, sebagian areal Terminal Kampung Melayu, terutama halte bus Transjakarta, sempat tidak difungsikan untuk kepentingan investigasi dan juga olah TKP oleh pihak kepolisian. Hari Jumat, Terminal Kampung Melayu dipastikan aman dan dapat kembali digunakan sejak pukul 4 Jumat pagi. Terminal yang menampung ratusan angkutan dengan 40 rute perjalanan ini melayani hingga 6.000 penumpang setiap harinya.
Sementara itu, halte bus Transjakarta Kampung Melayu hingga hari Jumat masih belum dapat dioperasikan. Staf Transjakarta masih membersihkan halte yang menjadi lokasi ledakan pada Rabu malam. Pembersihan terutama untuk membuang pecahan kaca jendela dan menghilangkan noda serta bau darah dari lantai halte. Selain menunggu instruksi dari pihak kepolisian, halte baru akan kembali dioperasikan jika bau anyir sudah hilang sepenuhnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan penumpang nyaman menggunakan halte. Terkait masalah keamanan sudah barang tentu untuk internal sendiri, dalam hal ini untuk Dinas Perhubungan, ya kami akan menambah jumlah personil. Memang di sini sangat sedikit sekali, hanya 9 orang, ya satu shift, ya kan, 9 orang satu shift. Jadi sangat kurang sekali. Nah, eksternalnya kami tetap akan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian agar menempatkan, sebenarnya sih sudah ada pospol, ya bergabung dengan kantor terminal, tetapi mungkin ya kuantitasnya, jumlahnya akan kami perbanyak. Korespondensi CNN Indonesia Mumtazah Catra Diningrat di lokasi ledakan Kampung Melayu Jakarta Timur saat ini. Taza, per hari ini terminal sudah bisa digunakan kembali oleh aktivitas umum. Nah, dari yang Anda lihat saat ini seperti apa aktivitas warga di terminal Kampung Melayu dan bagaimana kemudian pengaturan lalu lintas di sana? Ya, benar sekali Reinhard bahwa memang saat ini kondisi terminal Kampung Melayu sudah kembali normal. Aktivitas masyarakat yang biasanya melalui terminal ini yang baik menaiki kendaraan umum seperti mikrolet, Kopaja, Metro Mini juga sudah kembali dilakukan di sini sejak pukul 4 pagi hari tadi, dan saya sudah melihat bahwa memang banyak sekali kendaraan-kendaraan seperti mikrolet dan juga bus yang juga terparkir di sini menunggu para penumpang mereka untuk menaiki kendaraan tersebut untuk menuju ke sejumlah jurusan yang berada di Jakarta ataupun berada di kawasan perbatasan Jakarta. Namun begitu memang sebelumnya tidak ada garis polisi karena memang kemarin pada pukul 10 malam garis polisi telah dilepas, namun tadi pada pukul 10 pagi garis polisi kembali dipasang begitu, terutamanya di lokasi di mana ledakan terjadi dekat dengan toilet terminal dan juga dekat dengan halte bus Transjakarta ini begitu. Hal ini dilakukan memang sengaja untuk menyambut kedatangan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang rencananya akan hadir di lokasi ledakan pada siang hari ini untuk memantau di hari kedua pasca ledakan bagaimana situasi terkini di terminal Kampung Melayu. Namun begitu memang hingga saat ini jadwal tersebut memang masih tentatif begitu karena memang jadwalnya juga Jenderal Tito akan juga akan mengunjungi para korban di Rumah Sakit Polri. Sedangkan untuk arus lalu lintas yang berada di kawasan dekat dengan terminal Kampung Melayu ini terutamanya di Jalan Otista saat ini cukup ramai lancar. Pihak dari Satlantas Polres Jakarta Timur dan juga Dishub Jakarta masih melakukan proses pemantauan terhadap arus lalu lintas di sini, membantu bagi masyarakat dan juga pengendara agar tidak berhenti begitu melihat kondisi ledakan begitu, karena ada beberapa kendaraan yang memang pada saat melalui terminal begitu berhenti sejenak untuk melihat lokasi ledakan begitu. Namun begitu di sini polisi meminta bagi para pengendara untuk tetap lewat begitu agar tidak menyebabkan kepadatan di beberapa titik di sepanjang Jalan Otista menuju ke Jalan Jatinegara Barat. Dan memang hingga saat ini tidak ada kepadatan yang berarti akibat dari ledakan yang terjadi 2 hari yang lalu ini, dan saat ini kondisi arus lalu lintas di sepanjang Jalan Otista menuju Jatinegara dan juga sebaliknya masih ramai lancar. Reinhard. Baik, Taza, jadi dijadwalkan meskipun masih tentatif ya bahwa Kapolri akan mengunjungi terminal Kampung Melayu dan tampaknya memang sudah dipasang garis polisi dan juga dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Nah, Taza, untuk terminal bus Transjakarta sendiri, apakah sudah dapat dipastikan kapan mulai beroperasi? Karena kan terminal ini salah satu terminal yang cukup sentral begitu, menjadi terminal transit bagi masyarakat yang menggunakan bus Transjakarta. Ya, benar sekali Reinhard. Tadi bahkan ada beberapa penumpang begitu yang ingin menaiki bus Transjakarta dari halte ini, namun mereka kemudian diarahkan untuk menaiki bus Transjakarta dari halte terdekat yang kurang lebih jaraknya dari halte ini kurang lebih 1 kilometer, yaitu di halte Kebonpala ataupun halte
Bidara Cina begitu, karena memang hingga saat ini halte bus Transjakarta Kampung Melayu ini hingga saat ini memang masih belum dapat dioperasikan karena ada beberapa kaca yang memang pecahan kaca yang memang masih berada di sekitar kawasan halte ini dan juga adanya bau anyir yang masih terus keluar begitu. Saya melihat beberapa kali dari staf-staf petugas kebersihan dari halte Transjakarta ini kerap membersihkan kembali kawasan tersebut, kerap dipel begitu untuk menghilangkan bau tersebut dan mereka ingin memastikan bahwa penumpang itu nyaman dan juga tidak kembali teringat bahwa ini adalah lokasi ledakan tempat kejadian perkara di mana ada satu orang meninggal dunia akibat dari ledakan diri begitu. Dan memang ini masih terus dilakukan. Sebelumnya memang dari pihak Transjakarta berharap bahwa halte ini dapat kembali beroperasi pada hari ini. Namun begitu melihat dari kondisi saat ini, mereka berharap bahwa kalaupun tidak hari ini, besok halte ini akan kembali dapat dipergunakan oleh para penumpang yang ingin menggunakan bus Transjakarta. Reinhard. Baik, terima kasih Mumtazah Catra Diningrat, koresponden CNN Indonesia.